Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar kami. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mau ikut partisipasi. Nama saya Hernan Miguel. Saat ini saya bekerja sebagai coach ontological profesional. Mendapat license di Eko Europa. Eko Europa adalah American Ontological Coaching School. Sekarang saya akan kasih waktu untuk rekan saya bisa perkenalan diri. Halo, apa kabar untuk semuanya? Terima kasih banyak, Hernan. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya bisa ikuti acara webinar ini. Namanya saya Leonardo dan saya mantan pemain sepak bola profesional. Pernah main di Liga Premier Argentina dan pernah main di Liga Premier Indonesia juga. Mantan pemain sepak bola Semen-Padang dan PSPS Pekanbaru juga. Dan beberapa tahun yang lalu saya dapat lisensi A dari Argentina sebagai pelatih kepala. Sesudah saya belajar 3 tahun di Argentina, dapat sertifikat A dari Association Sepak Bola Argentina. Jadi, saya beberapa tahun lalu juga kerja sama anak-anak kecil, sama orang-orang muda dan pemain profesional juga di Liga Premier Argentina. Jadi setelah kira-kira 10 tahun saya mulai kerja di dalam dunia bisnis, di dalam dunia olahraga juga sebagai coach ontological. Jadi saya biasanya latihan orang dan mau sertifikat atau mau jadi ontological coach. Sekarang juga saya seorang direktur akademik dari Sekolah Coaching Eropa. Dan dengan kawan saya Hernan, sekarang kita adalah di dalam proyek mau bawa alat-alat dari ontological coaching ke Indonesia. Jadi untuk sementara ini saya berharap kalian bisa enjoy dan ikuti webinar ini. Terima kasih banyak. Hernan. Jadi bagaimana? Ada satu realitas hanya satu untuk semua orang atau ada beberapa realitas? Jadi gimana? Mungkin ada hanya satu realitas, tapi menafsirkannya secara berbeda. Jadi kita punya realitas masing-masing, kan? Terkadang kita setuju dengan apa yang kita pikirkan, terkadang dalam menghadapi situasi yang sama atau fakta yang sama, kita setuju karena kita persepsikan dan merasakan hal yang kurang lebih sama. Itu memang enggak masalah, tapi kalau kita ada persepsikan dari realitas hampir sama atau mirip atau kurang lebih sama, enggak masalah karena itu tidak susah setuju kan? Tapi masalahnya muncul ketika kita tidak setuju dengan yang kita pikirkan dalam situasi yang sama. Karena apa yang kita interpretasi dan rasakan berbeda. Mulai di situ, tindakan kita akan berbeda dan begitu juga hasilnya. Jadi kalau tindakan-tindakan yang kita lakukan berbeda daripada orang lain, memang hasilnya juga tidak sama kan? Ini tidak berarti bahwa kadang-kadang kita dapat interpretasi realitas dengan cara yang sama, kan? Kesulitan muncul ketika kita persepsikannya secara berbeda. Karena kita tidak persepsikan dan merasakan hal yang sama tentang fakta atau situasi yang sama. Kalau kita tidak mengetahui dan menerima bahwa tidak semua orang persepsikan realitas dengan cara yang sama, itu menutup kemungkinan kita untuk mengubah keputusan, tindakan, dan hasil kita. Beberapa kali kita mau dapat hasilnya beda atau lain,
daripada yang dapat, tetapi masih lakukan sama kan, tindakan-tindakan kita masih sama kan, karena mungkin kita tidak pernah tanya bagaimana kita persepsikan realitas. Jika kita tidak tahu bagaimana proses ini kerja di dalam diri kita, kita tidak mungkin dapat mengubah hasil kita. Semua ini dapat menimbulkan kadang-kadang diskusi, konflik, emosi disfungsional untuk dapat tujuan atau dapat hasilnya yang kita mau. Memang kita menjadi tidak efektif, koordinasi kita tidak efektif, menjauh kita dari hasil yang diinginkan dan tujuan yang diusulkan. Memang kalau kita tidak setuju ambil keputusan bersama, susah kan? Kita menjadi tidak efektif. Jadi mengamati diri dan mengamati apa yang kita lakukan akan menjadi kunci, dengar itu, akan menjadi kunci untuk mengubah tindakan dan hasil kita. Kita dari ontological coaching, kita katakan semua manusia tidak persiapkan realitas dengan cara yang sama. Karena itu, tidak bereaksi atau bereaksi sama terhadap fakta yang sama, maka kita dapat mengatakan cara reaksi terhadap apa yang kita persepsikan dari kenyataan akan menentukan hasil yang kita dapatkan dalam hidup kita. Dan tindakan-tindakan kita berasal dari apa yang kita persepsikan dari realitas. Orang-orang persepsikan realitas kadang-kadang dengan cara kurang lebih sama, itu enggak masalah karena setuju, enggak susah kan. Tapi kadang-kadang juga persepsikan realitas dengan cara berbeda. Makanya kadang-kadang mudah untuk kita setuju dan kadang-kadang susah untuk kita setuju dan koordinasi efektif. Makanya juga orang-orang lain bisa dapat hasil yang berbeda dari kita. Jadi sebelum hasil kita ada beberapa hal lain yang kita perlu dipertimbangkan. Jadi kadang sulit untuk setuju kan? Karena itu kita berdiskusi dan sulit untuk mengkoordinasi tindakan secara efektif. Semua ini pengaruhi hasil kita. Akan sulit mengubah tindakan dan hasil kita jika kita tidak lebih dulu mengamati bagaimana kita interpretasi dan persepsikan realitas. Salah satu tantangan yang paling kita hadapi sebagai pemimpin saat ini adalah belajar mengkoordinasikan tindakan secara efektif dengan atlet berbeda, dengan cara yang berbeda dalam memahami realitas dan interaksi dengan realitas itu. Jadi sekarang kita ada teori-teori yang kita dengar, tapi sekarang kita mau undangan refleksi diri atau pengamatan diri. Biar kalian bisa lihat masing-masing apa yang terjadi di dalam dirinya kan. Dan yang pertama kita mau pertanyaan, kalau sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan atau hasilnya yang dapat bukan yang hasilnya diinginkan. Ya, emosi apa yang Anda rasakan? Muncul emosi apa? Itu masing-masing. Kalau bisa ditulis di chat, kalau segala sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, emosi apa yang muncul biasanya? Mungkin merasakan frustrasi, ya memang marah, apalagi kecewaan, kadang-kadang sedih juga. Ya, lihat masing-masing bagaimana ini fungsi di dirinya, kan?
kalau hasilnya atau targetnya nggak didapat, apa emosinya yang muncul? Apa emosinya yang saya berhasil kan? Jadi jam berikutnya, kalau kita bisa lihat masing-masing emosinya apa yang muncul di kita sendiri, jam berikutnya apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan apa yang kita lakukan dari emosi tersebut. Kalau dimarah mungkin tindakan-tindakan beda kalau saya senang atau kalau saya ada percaya diri atau kalau saya kecewa. Ya, memang kalau emosi beda, memang tindakan-tindakan atau keputusan yang saya akan dilakukan berbeda juga. Dan kalau tindakan-tindakan berbeda, memang hasil berbeda juga. Kalau kita nggak tahu bagaimana proses ini jalan di dalam kita nggak bisa berubah kan? Mungkin kita coba, tapi nggak dapat hasil lain. Ini kalau kita pertanyaan bisa lihat sesuatu baru di dalam bagaimana fungsi kita. Otak kita bagaimana fungsi. Itu dari neuroscience. Otaknya itu adalah persepsikan, ada emosi, ada keputusan dan tindakan, dan ada hasil di dalam hidup kita. Memang di dalam dunia olahraga sama kan? Apa hasil yang Anda dapatkan dari reaksi Anda? Jadi ini, persepsikan, muncul emosi, dari emosi itu ada keputusan, ada tindakan-tindakan yang biasanya saya lakukan, dan ada hasil dari apa yang kita lakukan. Ini pertanyaan, nanti kalian bisa kerja di masing-masing di dalam diri. Sampai ke sini kita mau tanya, berapa banyak Anda memimpin atau manajemen emosi Anda? Dari sampai 1 paling bawah, antara 1 dan 10 paling atas. Kalau kalian bisa pengamati diri atau refleksi diri, nomor berapa kalian pikir ada manajemen emosi masing-masing atau ada memimpin emosi Anda? 7, saya itu tergantung situasi atau tergantung kejadian juga, tapi kadang-kadang 8, kadang-kadang 5, kadang-kadang 1. Ya, itu kita bisa lihat bagaimana saya bisa manajemen. Karena kalau nomor 6, oke. Kalau kita enggak tahu bagaimana fungsi atau kita enggak refleksi diri atau pengamati diri, bagaimana, kenapa saya marah? Kenapa orang lain tidak marah kalau kejadian yang sama? Ya, memang karena mengkondisikan kita berbeda kan? Tapi kalau kita enggak lihat semua ini, enggak bisa diberubah kan? Kita menciptakan dunia kita sendiri, realitas kita, hasil kita dari apa yang kita persepsikan dari realitas. Seperti contoh yang pertama kan, ada lihat burung, ada lihat kaki, ada lihat perempuan. Tapi kalau kita persepsikan different atau beda, realitas memang tindakan-tindakan beda juga dan hasil beda. Makanya ada orang bisa dapat beberapa targetnya atau hasil yang kita mau dapat, tapi kita nggak bisa kan. Bekerja dalam jenis pengamat bahwa kita akan memungkinkan kita untuk memimpin emosi kita dan memimpin diri kita sendiri akan menjadi kunci untuk memimpin orang lain. Oke, terima kasih Hernan. Dari sini ikut kamu. Leo, terima kasih. Usulan dari kami. Jadi, kami menawarkan kemungkinan untuk menggabungkan kompetensi baru, keterampilan baru,
dan alat-alat yang memungkinkan Anda menjadi pemimpin terbaik untuk melakukan tugas Anda di bidang olahraga atau di bidang apapun seperti bisnis dan lain-lainnya, dan menjadi pemimpin terbaik untuk tim dan untuk setiap keadaan yang Anda hadapi. Singkatnya, pemimpin terbaik untuk tim, untuk Anda, dan untuk hidup Anda. Ini adalah presentasi dari kami, sudah hampir mau selesai. Ini kita mau jelasin sedikit tentang metode ADN, program yang kita akan ngajar yang mulai di bulan Mei. Jadi metode ADN yang namanya transformasikan pemimpin yang ada di dirimu. Metode ADN atau singkat ADN ini ada berhubungan memang dengan singkat yang DNA dan bicara tentang 6 langkah dari metode ini. Jadi kita ada rencana untuk program intensif ini 2 bulan yang ditunjukkan para atlet olahraga apapun, pelatih, asisten, manajer, dan semua orang yang ingin memasukkan alat kepemimpinan pribadi dan interpersonal. Kita akan ada 12 kelas teorik dan 5 kelas yang kita akan ketemu langsung, kelas mentoring. Setiap kelas kita andalkan setiap 2 minggu. Setiap Rabu pukul 10 pagi. Kita akan bagi program ini di dalam 2 modul. Kelas 1 akan dibagi 3 subkelas yang kita akan bicara tentang apa itu dan apa yang dilakukan seorang coach. Kita akan bicara OSAR model yang ada hubungan pengamat tindakan dan hasil. Kita akan bicara juga tentang pengkondisian kita, apa yang pengaruh kondisi kita. Dan setelah kalian mengikuti 3 kelas online ini, akan kita ketemu langsung di mentoring yang pertama untuk bahas apa yang kalian belajar dari kelas-kelas yang terekam. Di kelas 2 ada 3 subkelas yang kita akan bicara tentang zona-zona aksi kita, yang zona yang pengaruh langsung tindakan dari kita, yang nggak pengaruh langsung dari kita juga, dan kita juga akan bicara tentang zona ini yang faktisitas, zona yang bagaimana kita bisa berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat dirubah. Bagaimana hubungan kita dan realitas. Dan tentu saja di kelas mentoring kita akan bahas hal-hal tersebut. Di modul 2, kita sudah mau masuk ke teori pengamat, domain utama, koherensi pribadi, realitas saat ini, dan realitas yang kita inginkan. Bahas di mentoring tentang tanggung jawab kita. Dan di kelas 2 ini, di 3 kelas terekam terakhir, kita akan discuss tentang metode kita. 6 langkah dari metode ADN kita. Langkah pertama adalah mengamati diri. Langkah kedua, temukan. Yang ketiga dan keempat ada
hubungan masing-masing. Soalnya setelah kita mulai mengamati diri, kita pasti akan ketemu tindakan dan percakapan kita yang harus di stop, harus hentikan, dan ada yang tindakan yang percakapan dan lain-lainnya yang harus dimbiasakan untuk masuk ke langkah kelima yang kita berdesain tindakan, percakapan, keputusan yang baru. Untuk di langkah yang terakhir bertindak salah. Dan di mentoring yang terakhir kita sudah akan discuss tentang bagaimana kita beraksi secara bersadar yang reflektif. Ini ada, kalau ada yang perlu tentang info tentang program ini adalah website kita. Mungkin Leonardo akan tulis di chat bagaimana kita bisa berkomunikasi. Presentasi kita sampai di sini. Terima kasih banyak semua sudah hadir, sudah ikut webinar pertama kami. Semoga bisa ketemu lagi di waktu kita andalkan program coaching ini. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak.